langsung pulang kebayang, oke, kita harus buat seperti ini. Nah, jadi konstruksinya supaya ramping. Kalau ini panjang kan susah ditaruh. Oh iya benar. Jadi kalau contoh Innova ini gitu ya, itu di sebelah kiri ada tempat original, itu kita bisa taruh di 10 inch ini pas. Subwoofer itu sebetulnya sub itu kan di bawah woofer. Jadi woofer itu biasanya 6 sampai 8 in. Sub itu dari 8 in ke atas. Buat apa pentingnya bass? Bass ini adalah fondasi dari musik. Fondasi dari musik. Betul. Contoh Ground Zero ini ada 400 item lebih. 400 item. Ya, tapi nggak semuanya kita masukkan. Satu persatu saya tes personally. Nah, Katras, jadi hari ini kita akan membahas satu produk yang hari ini ada 3 produk tentunya ya. Jadi seperti biasa kalau di Kata Soda Jakarta, kalau setupnya udah kayak gini pasti akan bahas soal audio mobil tentunya, dan juga produk-produk yang mungkin akan launching, terus kemudian produk yang lagi banyak yang dicari ya. Dan tentunya kita hari ini nggak akan sendirian ya. Jadi kita hari ini ketemu lagi bersama Pak Andre. Halo Pak Andre. Siang. Apa kabar Pak Andre? Baik. Pak Andre, bosan nggak sih kesini ngomongin ini mulu ke Kartens? Malah ini baru pertama kali saya begini. Beda suara. Iya beda. Iya betul. Pak Andre, kita nanti akan ngomongin soal subwoofer nih. Kan kalau kemarin kan kita bahas apa ya waktu itu ya, speaker ya. Dan sekarang BYD ya. Iya betul. Nah sekarang kita akan ngebahas soal speaker ya. Jadi untuk subwoofer hari ini. Nah untuk Katras, jadi untuk Katras yang memang mau mencari subwoofer ya, yang lagi cari subwoofer yang cocok untuk mobilnya, bisa dengerin podcast kali ini, karena hari ini kita akan nanya langsung oleh Pak Andre ya. Tentunya ini adalah produk-produk yang juga didistribusikan oleh Pak Andre, betul ya Pak Andre? Betul. Nah, jadi untuk hari ini Pak Andre, kita akan ngebahas soal, ini kan ada 3 buah subwoofer nih Pak Andre ya. Iya. Ada yang 8 inch, ada yang 10 inch, dan juga ada yang 12 inch. Betul. Nah ini masing-masing punya kelebihannya Pak Andre. Betul. Kita mulai dari yang 8 inch dulu kali ya Pak Andre ya. Iya. Di sini untuk yang 8 inch ini tipenya yang apa nih Pak Andre? Jadi 8 inch-nya kebetulan nggak kita display hari ini. Yang rangkanya kuning ini, yang lebih kokoh nih, serinya hydrogen. Atau nama lengkapnya GZHW. H itu hydrogen. Kemudian belakangnya flat. Nah, kalau ukurannya 8 in itu diameternya 10 inch, lalu 12 in yang besar gitu. Dan ini masing-masing bisa diinstalasikan untuk di bagian samping kanan atau samping kiri, itu bisa semua Pak? Iya, tergantung mobil. Jadi pemilihan 8 in, 10 in, dan 12 in tadi juga tergantung mobilnya. Kalau mobilnya punya tempat untuk 12 in, tentunya 12 in menghasilkan bass yang lebih kencang dan lebih rendah. Kemudian kalau nggak muat 12 in, turun ke 10 inch. Kalau nggak muat ke 10 inch, turun lagi ke 8 inch. Tergantung mobilnya. Umumnya mobil itu di 10 inch, makanya best seller kita di 10 inch. Contoh Innova ini gitu ya, itu di sebelah kiri ada tempat original, itu kita bisa taruh di 10 inch ini pas. 12 inch susah bikinnya. 8 inch tentu muat, nggak akan sekencang 10 inch. Nah ada mobil yang nggak muat 10 inch, kita pakai 8 inch. Tapi rata-rata untuk orang yang biasanya milih 8 inch itu biasanya nggak mau yang terlalu banyak kepake gitu ya di bagian bagasi belakang ya mungkin ya Pak Andre? Iya betul. Jadi kalau milih subwoofer flat namanya ini ya, itu karena supaya nggak makan tempat. Jadi kalau diperhatikan, kenapa disebut flat? Jadi biasanya subwoofer itu di belakang rangka ini ada magnetnya. Nah, kalau subwoofer flat itu magnetnya ditaruh di dalam. Di dalamnya. Di dalamnya ini. Nah itu kenapa itu Pak Andre? Ya, jadi konstruksinya supaya ramping. Kalau ini panjang kan susah ditaruh. Iya benar. Jadi kalau ini dengan ada magnet kan tambah segini. Nah, jadi ini berkurang jauh. Gitu. Itu yang menyebabkan dia disebut flat.
Oh, itu. Jadi untuk Atras ya. Jadi itu perbedaannya antara yang flat sama yang enggak. Dia jadi di magnetnya itu ada di luar sama di dalamnya. Di dalam, betul. Dan untuk memang kalau orang-orang yang memang pengen mau space saving ya. Iya, jadi bagasinya tetap bisa dipakai untuk sehari-hari, orang akan lari ke flat. Tapi kalau mau ya udah gitu dipasang bisa pakai yang 10 inch gitu ya. Umumnya 10 inch muat di mobil. Umumnya. Dan kalaupun mau pakai yang 12 inch pun bisa juga dengan tambahan box ya biasanya Pak. Ya, kalau perbandingannya gini, kalau 8 inch itu boxnya 12 liter. Oke. Kalau 10 inch ini 15 liter, setengah kubik. Kalau 12 inch jauh lebih besar, mungkin 22 liter. Iya. Tapi ya tergantung mobilnya bisa muat yang mana. Dan subwoofer itu kan tergantung diameter ini, kencang dan rendahnya. Jadi kalau perbandingan gampangnya 8 in 2 itu setara dengan 10 in 1. 10 in 2 setara dengan 12 in 1. Oh, gitu. Nah, jadi ini kalau mau pakai 10 in 2 itu setara kencangnya dengan 12 in 1. Nah, ini ilmu ya Kak Tras. Jadi ini bisa menambah referensi nih Kak Tras. Jadi kalau mau cari-cari subwoofer siapa tahu jadi nggak asal pilih dari brandnya apa atau enggak yang gimana-gimana, cuman mungkin bisa tahu sedikit demi sedikit kenapa ini ada 8 inch, ada 10 inch, kemudian juga boxnya seperti apa. Nah, Pak Andre, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi nih soal subwoofer dari Ground Zero ini. Sebenarnya itu subwoofer itu sebenarnya apa dulu Pak Andre ya? Untuk mungkin penonton kita ada yang belum tahu ya kan, ada yang mungkin baru lewat nih videonya langsung klik nih apaan gitu kan. Subwoofer itu sebenarnya apa dan diperuntukannya itu untuk siapa atau untuk apa nih sih di sistem audio mobil seperti itu? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi subwoofer itu sebetulnya sub itu kan di bawah woofer. Jadi woofer itu biasanya 6 sampai 8 in. Sub itu dari 8 in ke atas. Jadi lebih besar ukurannya. Kenapa lebih besar? Karena dia menghasilkan nada rendah. Kalau di musik itu bass. Nah, buat apa pentingnya bass? Bass ini adalah fondasi dari musik. Fondasi dari musik. Betul. Nah, contoh kalau kita dengar musik, kita bisa bergerak ngeritem. Dari mana ritemnya? Dari bass. Nah, jadi kalau nggak ada bassnya, musiknya nggak ada fondasi, nggak ada ritem, kita nggak bisa ikut ngehentak ikut musiknya. Itu yang pertama. Coba kalau kita lihat recording ya, kalau prosesnya overdubbing yang bukan live, maka yang direkam pertama itu bassnya, drumnya dulu, ritemnya. Oh iya, gitu Pak. Baru nanti pemain musik lain dengerin rekaman drum tadi, baru dia main pianonya, baru main gitarnya, baru dikombinasi, didubbing menjadi satu kesatuan. Oh gitu ya, penting juga berarti ya Pak Andre. Ini mau kayak tulang punggungnya ya. Padahal kalau kita dengerin konser musik gitu, nonton konser musik, padahal suara bass itu akan kalah sama suara-suara yang lain gitu. Tapi kalau live enggak? Kalau live enggak. Kalau live justru bassnya kenceng kan. Oh iya sih. Orang bisa loncat-loncat. Iya sih. Iya kan? Iya betul. Kalau di mobil dikecilin. Betul. Zaman dulu dibesarin. Tahun 80 90 itu orang buka jendela, nyetel bass kenceng-kenceng. Zaman sekarang orang dikecilin. Ya yang betul ya sebenarnya di tengah-tengah. Oh gitu. Dan banyak orang bilang, wah subwoofer nggak perlu lah. Penting speaker depan. Ya salah, kalau fondasinya nggak ada, musiknya nggak akan jadi. Oh justru harus seimbang. Jadi kalau misalkan orang-orang yang katakanlah untuk upgrade di speakernya doang, tapi nanti subwoofernya belakangan. Ya atau biasa pakai subwoofer yang murahan aja lah, yang asal gitu. Ya nggak akan bagus karena dia fondasi dari musiknya. Oh kayak gitu. Terus subwoofer yang kurang bagus itu akan ngeganggu ke mid high. Oh iya. Subwoofer yang bagus itu dia kencang tapi nggak ngeganggu, nggak nutupin si musiknya dari gitarnya, drumnya, dari pianonya, semua vokalisnya nggak ketutup sama bassnya. Oh I see. Nah ini juga ilmu lagi nih Kak. Ternyata emang suara bass itu sepenting itu, dan karena mungkin rata-rata orang ya, beberapa orang kadang ada yang mementingkan si suara speakernya dulu nih Pak Andre. Jadi musiknya dulu dia pengen denger kejernihannya. Sekarang trennya begitu. Iya betul. Tapi di Eropa udah enggak. Oh di Eropa udah enggak. Sekarang mereka udah pakai 15.2.
Nah, biasanya kalau udah di luar negeri yang duluan kayak gitu biasanya nanti akan masuk. Iya, betul. Nah, Pak Andre, sebenarnya apa aja sih yang biasanya menjadi perhatian utama saat pertama kali ngeliat subwoofer seperti Ground Zero seperti ini nih? Ya, kalau kita lihat subwoofer ya, contoh ini saya bawa sengaja yang seri radioaktif. Ya, radioaktif ini di bawahnya hidrogen. Kalau kita perbandingkan memang dia lebih tipis ya, lebih slim. Iya, jadi betul. kalau memang ini nggak muat di mobil, pilihannya tinggal ke situ. Tapi kalau dilihat rangkanya aja berbeda. Kalau ke Ground Zero gampang. Kalau lihat rangka hitam, artinya dia sound quality-nya bagus. Rangkanya hitam, sound quality-nya bagus. Ya, kalau rangkanya kuning, dia sound quality-nya bagus tapi bisa kencang. Bagus bisa kencang. Jadi lihat badannya kan juga beda. Itu ini kan powerful. Iya sih, kelihatan sih dari bentuknya udah gagah banget itu yang rangka kuning itu. Gitu. Tapi bentuknya ini nggak kayak subwoofer biasa nih, Pak Andre. Sebenarnya ada nggak sih teknologi di balik desainnya ini? Ya, tentu ada. Contoh yang paling gampang kalau hidrogen ini. Kalau dilihat voice coil-nya besar ya, ukuran voice coil itu yang ini, yang tengah ini. Yang tengah ya. Jadi ada gulungan gitu ya. Itu ukurannya cukup besar, 2,5 inch diameternya. Dan 4 layer, 4 lapis. Itu yang bikin dia bisa kencang. Itu yang bikin si Ground Zero yang ini bisa kencang. Ya, jadi gulungannya itu 4 layer, 4 lapis. 4 layer. Ya. Wow. Terus kalau dilihat rangkanya juga ini aluminium cor. Dibandingkan yang seri murah biasanya pakai ini besi di besi di press. Iya. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat konusnya juga, ini salah satu konus yang paling populer karena suaranya natural ya, bahannya dari paper. Oh iya. Jadi kalau untuk suara, maaf saya potong ya Pak Andre. Tapi kalau untuk suara bass itu yang natural dan yang tidak itu perbedaannya dari mana Pak Andre? Dari bunyinya. Jadi kalau bass yang bagus itu kan seperti bola basket mantul di tanah gitu. Dia ada speednya, ada attack-nya, tapi ada juga membalnya, nggak keras. Seperti itu ya. Itu kalau ekstrim keras bunyinya kayak batu aja, tuk 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 gitu. Itu jadi nggak ada ibaratnya nggak ada lembutnya di sana ya. Jadi kalau ekstrim rendah cuma jadi di kepala saya malah ada bayangan itu seperti kayak bentuk kotak sama bentuk bulat nih. Iya, seperti bola lah paling gampang gambarin bass itu. Dan kalau yang ini lebih besar ini artinya apa nih Pak Andre nih? Perbedaannya ada nggak dari yang barusan ini? Ya, jadi kalau mengukur kencangnya sebuah subwoofer itu ada 3 faktor. 3 faktor. Yang pertama diameternya. Karena subwoofer ini kan menggerakkan udara. Kalau diameternya segini, udara yang digerakkan kan segini. Begitu diameternya lebih besar, udara yang digerakkan lebih banyak. Otomatis lebih rendah, lebih kencang. Kalau lebih kecil, ya otomatis yang udara digerakkan lebih sedikit. Jadi pergerakannya juga udara yang digerakkan lebih sedikit, otomatis bassnya lebih tinggi, nggak bisa rendah, dan juga nggak bisa kencang. Nah, yang kedua adalah seberapa jauh dia bisa loncat naik turunnya ini. Namanya X-Max. X-Max. Ya, loncatnya seberapa jauh. Makin jauh dia bisa loncat, kan berarti udara yang digerakkan makin jauh. Iya, benar. Nah, otomatis dia juga lebih kencang dan lebih rendah. Contoh yang 8 ini tuh cuma bisa gerak 22 mili. Yang ini bisa 24 mili, yang 10 inch. Yang 12 inch bisa 29 mili. Wow. Jadi ya makin besar diameternya juga makin tinggi loncatannya, maka dia makin kencang dan makin rendah, makin bagus lah istilahnya. Berarti dia benar, kalau untuk subwoofer itu berarti makin kencang itu makin bagus. Makin kencang dan makin rendah. Makin kencang, makin rendah, maka makin bagus. Ya. Terus ketiga itu dari kemampuannya dia menerima daya amplifier. Karena kencangnya kan juga perlu juga tenaga ya. Nah gitu. Jadi contohnya yang 8 itu bisa 500 watt, yang ini bisa 600 watt, itu 12 inch sekitar 700 watt. Dan tentunya juga untuk powernya itu harus yang stabil juga ya Pak Andre ya? Ya, power kan yang kontrol gerakan dia. Kalau powernya bagus ya gerakannya bagus. Tapi ada nggak sih Pak Andre yang subwoofer ini makin besar tapi suaranya itu nggak terlalu bagus sama yang di ukuran di bawahnya, ada nggak? Atau nggak ada itu? Cerita kayak gitu. Kalau dalam satu seri biasanya enggak, makin besar ya pasti makin bagus. Makin bagus. Ya. Kalau desainernya sama, serinya sama gitu. Nah, Pak Andre, ini kan tentunya kan penonton kita kan ada yang mungkin masih nyemplung nih di dunia audio ya kan. Terus udah gitu kita kan di sini ngomongin subwoofer nih. Nah,
Misalnya saya ini adalah pemula nih Pak Andre, baru upgrade audio nih tadi pagi misalkan atau kemarin. Terus saya ini baru upgrade sistem audio, kemudian saya mau upgrade juga subwoofernya. Nah, untuk pemula biasanya lebih cocok itu atau lebih rekomen subwoofer yang seperti apa? Ya, kalau pemula saya sarankan subwoofer yang bassnya itu nendang berasa gitu ya. Jadi kalau namanya pemula begitu dipasang langsung berasa itu wah ini beda gitu. Jadi jangan nanggung, gitu. Jangan nanggung juga jangan ya pasang asal-asal nanti upgrade lagi. Yang lamanya jadi bekas, harganya ini tinggal setengah nggak nyampe kalau iya. Nah, jadi mungkin bisa start dari seri radioaktif. Tapi kalau walaupun pemula kan belum tentu nggak ada budget. Iya, betul banget ini ya. Kalau pemula punya budget, langsung ke sini aja ke hidrogen, pasti puas. Bedanya apa? Dia lebih kencang, lebih stabil, lebih bulat gitu, padat bassnya. Jadi gitu. Kalau yang murah, yang lebih murah pasti dia lebih kosong. Iya, benar. Jadi ya sama-sama bunyi bass, tapi feel-nya beda. Kita bisa gerak kan butuh yang padat yang gitu. Jadi kita bisa ngeritem, bisa nikmat di mobil. Iya benar sih, karena kadang kita kalau dengerin musik ya Pak Andre ya, kadang kalau suara bassnya agak kurang atau gimana, kayaknya untuk jogetnya aja nggak enak gitu ya. Makanya orang kan sekarang lagi tren pakai headphone, pakai in-ear monitor juga. Kenapa? Bassnya gede. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Jadi berasa mantap gitu. Nah itu ya Katras. Jadi untuk Katras yang memang lagi baru mau cari subwoofer atau baru upgrade sistem audionya, itu bisa menggunakan radioaktif atau enggak yang hidrogen. Karena memang langsung nendang juga di dada ya. Iya lebih terasa, lebih bagus. Oke, nah kita akan ngebahas setelah ini akan bahas soal fiturnya Pak Andre ya. Fitur-fiturnya mulai dari yang radioaktif, kemudian hydrogen sama yang ini 12 inch ya Pak Andre. Nah, kalau untuk yang seri GZHW ini yang D2 flat ini termasuk kategori SPL ya Pak Andre ya? Saya nyebutnya SQL. Kenapa SQL? Yang rangka kuning ini SQL. SQL itu SQ tapi bisa loud. SQ tapi bisa loud. L-nya itu loud. Kalau SPL itu cuman sound pressure. Jadi yang diukur hanya dikasih meter berapa kenceng dia. Nggak peduli suaranya kayak apa. Kalau yang SQL? Kalau SQL berarti sound quality harus bagus, tapi bisa kencang. Makanya namanya sound quality loud. Loud itu ditandain sama yang warna kuning ini. Nah kalau SPL sound pressure level hanya diukur pakai meter. Berapa kenceng, mau bunyinya kayak apa nggak pengaruh. Ya, jadi ini namanya SQL sound quality yang bisa loud. Dan tapi untuk kan namanya ada D2 yang dipakai ini. Sebenarnya ada hal arti sendiri nggak sih dari D2 ini? Ada. Ada. Di Ground Zero itu terkenal dengan kode D2-nya. Semua subwoofernya D2. D2 itu D itu double. Jadi ini voice coil-nya double, ada kanan ada kiri. 2 itu artinya 2 ohm. Jadi ini 2 ohm, ini 2 ohm. Nah, apa keuntungannya? Amplifiernya misalnya cuma bisa 4 ohm. Maka ini dengan ini di seri 2 ohm di seri jadi 4 ohm. Kalau amplifiernya cuma bisa 2 ohm, pakai sebelah. Walaupun saya nggak rekomendasikan. Kalau mau amplifiernya bisa 1 ohm di paralel ini dengan ini. Jadi 1 ohm. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan banyak variasi ampli. Itu keunggulannya. Kenapa D2? Tapi kenapa tadi yang untuk yang 2 ohm itu nggak direkomendasiin Pak Andre? Karena nggak seimbang ya. Namanya double voice coil kan ada voice coil atas dan bawah gitu. Dan untuk ngeliat desainnya Pak Andre, dari material connya ini pakai apa sih Pak Andre dan apa dampaknya tuh apa nih ke suara nih? Cone ini yang dipakai di sini ada paper, bisa dilihat dari belakang ya, terlihat ini bahan paper, tapi di sandwich. Jadi sandwich itu tren sekarang itu nggak hanya paper aja, tapi papernya di sandwich, dilapis beberapa lapis. Nah keunggulan paper itu suaranya paling banyak dipakai di pro audio ya. Kalau tata suara panggung itu banyak kan hampir semuanya paper. Ya karena bahannya alami, jadi suaranya lebih natural, gitu, lebih mirip sama aslinya. Ya walaupun sekarang banyak pengembangan teknologi cone yang baru gitu, tapi paper ini masih salah satu yang paling banyak dipakai dan paling banyak disukai. Paling banyak disukain orang juga. Jadi untuk Katras yang memang mau mungkin mencari suara bass yang nggak gitu-gitu aja
kita yang mau warna baru dari suara bass mungkin bisa pakai yang hydrogen ini ya Pak Andre. Iya. Karena memang bahannya pun memang ini paling banyak yang disukain sama orang. Betul. Karena papernya itu di layer. Iya. Ya seperti itu. Nah, itu bahan natural kan dari kayu. Iya. Nah itu ya Kartans. Jadi ini juga barangnya sudah tersedia di Kartans Audio Jakarta. Jadi Kartans tinggal untuk kontak aja sales advisor dari tim Kartans Audio Jakarta. Nah kita balik lagi ke subwoofernya Pak Andre. Untuk magnetnya ini yang digunakan di seri yang ini ya hydrogen ini kelasnya tuh gimana Pak Andre? Jadi magnetnya ferrit namanya ya, bukan neodymium memang. Tapi dia besar ukurannya. Ya, kalau dilihat dibandingkan yang seri murah yang radioaktif katakan, ukurannya kan jauh lebih kecil. Ya. Gitu. Jadi kalau magnetnya besar nih seperti mobil CC 1000 ini CC 2000 gitu. Jadi lebih ini ya. Ya, tenaga dorongnya lebih kuat gitu. Tenaga dorongnya lebih kuat. Powernya lebih besar. Bisa jalan dong. Ya, bisa kalau dikasih ampli jalan. Nah, seberapa rendah frekuensinya nih Pak Andri nih? Mungkin dari sini sama yang 12 ya mungkin Pak Andri. Untuk subwoofer ini seberapa rendah nih? 8 sama 10 inch itu sampai 30 Hz. 30 Hz. Kalau yang 12 inch itu sampai 20 Hz. 20 Hz. Wow. Itu di luar tekanan mobil ya. Kalau dimasukin mobil ya bisa lebih rendah lagi. Bisa lebih rendah lagi. Karena kan ada namanya cabin gain. Oh gitu. Contoh kita ngobrol di sawah gitu. Iya. Nggak akan sekenceng ini kan suaranya. Iya betul. Kita di ruangan ini jadi kenceng karena ada pantulan dari ruangan. Nah di mobil juga begitu, ada pantulan dari mobil sehingga frekuensi bawahnya naik. Tapi kalau ditambah lagi dengan peredaman akan lebih enak lagi. Gini, kalau ditambah dengan peredaman, mobilnya nggak ikut getar. Jadi yang kita dengar adalah bunyi bass dari subwoofer. Kalau mobilnya ikut getar, bunyi bassnya banyak. Oh iya betul. Subwoofernya bunyi, mobilnya ikut bunyi. Masalahnya yang bunyi di mobil ada yang berlawanan dengan subwoofer. Ada yang searah dengan subwoofer. Yang berlawanan itu yang bikin cancel. Jadi bassnya nggak bisa bagus. Jadi kayak gitu. Jadi teknisnya seperti itu ya. Saya juga baru tahu. Ya benar juga sih. Semuanya bunyi juga nggak, suara bassnya nggak kedengeran. Nah, tapi kalau untuk Pak Andre pribadi nih, Pak Andre pribadi ini sukanya yang mana nih? Pasti yang lebih besar ya. Kalau saya preferensi biasa 10 inch. 10 inch. Karena di mobil-mobil normal pas gitu. Pas. Jadi nggak terlalu di atas banget, nggak terlalu di bawah banget. Ya, cukup. Di tengah-tengah gitu. Cukup ya. Dan sekarang kita akan ngebahas soal performanya nih Pak Andre dari subwoofer Ground Zero ini. Jadi kita akan bahas gimana kualitas suaranya yang dihasilkan, kemudian juga karakteristik bassnya juga ya, dan seperti apa pengalaman mendengarkan audio mobil yang nanti juga digunakan dari subwoofer Ground Zero ini Pak Andre. Nah, kalau untuk suaranya nih Pak Andre nih, karakternya itu seperti apa nih kalau tiga bersaudara ini nih? Kalau hydrogen ini yang saya dengar ya dia padat gitu, bassnya itu padat. Padat, berisi. Jadi mantep lah kalau istilahnya gitu. Mantep ya. Terus kita sempat kompetisikan ya di EMA Indonesia menang, di EMA Asia juga menang. Mobilnya sempat kita pajang juga di final Indonesia di EMA Asia final yang stage Indonesia, dan banyak sekali orang-orang dari luar yang dengar. Nah waktu saya ke Eropa mereka pada bilang, mobil lu yang itu bagus ya, yang pakai sub hydrogen flat gitu. Nah artinya ya disukai secara umum gitu. Jadi dapat komplimen langsung juga ya dari orang-orang yang dengerin juga ya Pak Andre. Hanya di lokal termasuk orang kan waktu EMA Indonesia, EMA Asia Stage Indonesia terakhir banyak yang datang dari luar. Dengerin juga itu demo kita yang pakai Zero ini. Nah itu biasanya tipikal orang-orang Indonesia tuh. Jadi kalau barangnya belum ada testimoni dari orang, belum percaya nih. Nah ini udah Pak Andre sendiri yang ngomong ya. Jadi harusnya sih ini bisa meyakinkan lagi nih katanya untuk ngambil subwoofer dari Ground Zero yang hydrogen ini Pak Andre ya. Jadi kalau kita di Audio Plus itu kita selektif terhadap barangnya. Contoh Ground Zero ini ada 400 item lebih. 400 item? Ya, tapi nggak semuanya kita masukkan. Satu persatu saya tes personally di rumah dan di mobil. Satu persatu. Oh ya? Satu persatu Pak? Betul. Jadi kalau saya suka baru saya jual. Itu prinsip Audio Plus. Dan Pak Andre sendiri yang ngetes ini beneran? Saya tes sendiri. Gila. One man show kalau soal Jadi berarti untuk produk-produk yang sudah keluar di pasaran ini semuanya sudah melewati standarnya Pak Andre nih. Makanya nggak sampai
ratusan item kan yang kita masukkan. Semua kita seleksi. Wah, gila. Tapi kalau lihat sampahnya ya banyak. Semua kita beli dulu, lalu kita selektif. Oke. Dan makanya saya bisa ceritakan satu persatu suaranya seperti apa. Oh gitu. Dan sisanya kemana Pak Andre? Ada di gudang. Ada di gudang. Nggak mau di otak-atik lagi itu? Enggak ya? Referensi aja. Suatu saat kan perlu ditinjau kembali. Oke. Dan jadi Kak Tras ya, ini juga udah melewati standarnya Pak Andre, langsung didengerin. Jadi produk-produk yang menurut Pak Andre nggak oke itu nggak akan dikeluarin di pasaran. Tapi kalau yang udah oke nih dikeluarin pasaran, berarti wah. Dari awal kita selalu agreement dengan supplier seperti itu. Saya hanya jual barang yang saya mau. Nah ini jadi udah screwed. Ya. Betul, jadi udah dijamin juga nih untuk kualitasnya dari Pak Andre langsung. Nah, tapi untuk suaranya ini apakah tetap stabil nih Pak Andre di suara tinggi? Karena kan biasanya ada beberapa bass yang memang suaranya di mid ini stabil, tapi ketika di volumenya kita naik, iya betul. Nah itu kalau bedanya yang SQ biasa, yang rangka hitam dengan SQL loud di situ. Kalau yang kuning ini dikencengin dia nggak sember. Kalau yang rangka hitam dikencengin gitu. Oh iya. Ada gitu. Oh kalau gitu. Yang rangka kuning ini kencengin hayo aja gitu. Hayo aja gitu. Ya kalau mobil 1000 cc lah kita bawa 140 gitu, 1400 cc kan udah gitu ya. Tapi kalau mobil 2500, 3000 cc kan ya 140 ya masih santai aja. Ya itu bedanya. Kita bawa 200 juga oh ya ayo aja gitu. Nah itulah yang ini. Oke. Kalau yang di sini Pak Andre tetap sama juga. Sama kurang lebih ya. Sama ya kurang lebih. Satu seri ini pokoknya yang rangka kuning ini bisa kencang sampai ya tadi yang dibilang dikondisikan sampai kencang dia nggak sember. Oke. Dan ini ada pertanyaan nih Pak Andre nih, karena ini yang mungkin banyak yang merasa bahwa ini salah satu yang penting juga nih di suara-suara bass nih. Kadang ada yang nanya gini, seberapa cepat sih responnya untuk produk dari Ground Zero ini? Karena mungkin masyarakat pecinta audio ini banyak masalah atau keraguan itu di respon suara bassnya gitu. Kadang ada yang delay gitu-gitu. Nah kalau untuk Ground Zero ini seperti apa? Kalau delay pasti delay. Semua benda yang besar nggak akan secepat yang kecil. Jadi kalau dibandingkan Twitter, dibanding midrange lebih lambat. Midrange ke midbass lebih lambat, ke sub lebih lambat. Kalau kita bayangin aja kita naik motor pegang panci begitu, hadap ke sana, kita tahan gitu, pasti kita juga kena angin kencang. Nah sama, ketika subwoofer besar, dia menggerakkan angin ya pasti lebih besar hambatannya. Tetapi di antara subwoofer yang ada, dia akan berjuang bagaimana secepat mungkin. Masalahnya kalau ini kan teknis. Kalau dia cepat, dia butuh konus yang ringan. Nah, kalau konusnya ringan dia nggak bisa rendah. Oh iya. Jadi istilahnya nggak nampol. Orang mukul gitu ringan, nggak nampol. Jadi dia butuh konus yang agak berat untuk bisa nampol. Nah ini harus dicari pasnya di mana. Nah, desainer yang bagus atau produk yang tepat gitu ya. Jadi seperti ya Hydrogen Flat ini salah satu favorit saya ini. Dia tuh ambilnya pas. Jadi beratnya nggak terlalu berat, tapi juga cepatnya nggak terlalu cepat. Karena terlalu cepat nggak ada bodinya, kita nggak berasa bassnya. Terlalu berat, rendah tapi nggak bisa cepat. Nah seperti dibilang Jupe tadi, jadi memang harus balance. Nah nyari balance-nya di mana ini nggak bisa cuman engineering di laboratorium, harus dites di mobil. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah memang harus balance juga ya. Dan juga memang produknya juga pastinya mendukung untuk balance itu ya Pak Andre ya. Nah kenapa saya suka 10 in tadi, salah satunya ya balance tadi. Dia nggak terlalu selambat 12 in, cuman nggak seringan 8 in gitu. Jadi cukup di tengah-tengah ya, pas ya. Nah, tapi untuk kelebihan dari bass yang tight ya Pak Andre dibanding dengan yang deep ini apa? Nah itu tadi tight dan deep ini kan dua hal yang dua sisi. Kalau terlalu tight, ekstrimnya keras kayak batu, bassnya cuma gitu. Kalau terlalu deep, bassnya gitu doang. Nah, jadi kita harus ambil di tengahnya supaya bassnya biar dep gitu ya, padat. Jadi dia harus dapat keduanya. Tight ini kan attack-nya. Kemudian deep ini kan sebenarnya harmoniknya gitu. Jadi antara si attack dan harmoniknya ini
harus seimbang. Nah, balik lagi bagaimana cara ngedesainnya supaya seimbang. Ketika dia seimbang, dia jadi bagus bunyinya. Attack-nya ada, jadi peaknya berasa ada di dada attack-nya gitu ya. Tapi juga ada rendahnya. Jadi itu satu kesatuan yang memang harus seimbang semuanya. Harus balance. Musik, suara itu bukan siapa paling bagus, tapi siapa paling seimbang. Nah, gitu. Siapa paling seimbang. Tapi kalau untuk subwoofer ini, Pak Andre, disandingkan dengan speaker yang 3-way kayak gitu, apakah masih tetap balance nih? Balance pasti, karena 3-way kan punya pembagian kerjanya. Jadi kalau kan Twitter itu pembagian kerjanya katakanlah 4000 Hz ke atas. Mid-range mungkin 400 sampai 4000. Mid-bass 70 400. Nah, di 70 ke bawah subwoofer misalnya gitu pembagiannya. Jadi sebenarnya masalah imbang atau tidak tinggal pembagian kerjanya bagaimana. Nah, yang bagi kerja itu tadi kan DSP. Dari DSP-nya, jadi semuanya tuh saling berhubungan juga ya, Pak Andre ya. Kalau mau seimbang dari segi kualitas, ya kurang lebih cari yang harganya kurang lebih sama. Oke. Tapi kalau untuk dari skala 1 sampai 10 nih Pak Andre, untuk kualitas suaranya nih, Pak Andre kasih nilai berapa nih? Mulai dari yang radioaktif, dari yang hydrogen sampai yang ini nih. Wah, susah juga nih. Ya mungkin kalau radioaktif ini 7 lah. 7. Ya, ini jujur ya, ini kita jujur, real ya. Kita belum pernah ketemu ya. Sesuai harganya. Oke, gimana Pak Andre? Ya, kalau yang ini ya 8 lah. 8. Dan kalau yang 12 inch ini Pak Andre? Sama lah, saya kasih nilai satu seri 8 inch, 10 inch, 12 inch ini 8 gitu. Dan tinggal tempatnya di mana gitu. Tempatnya di mana? Tinggal tempatnya di mana? Tersedia nggak? Gitu. Tersedia. Nah, Pak Andre, kita akan ngomongin soal instalasinya nih, Pak Andre ya. Jadi kan kita akan ngebahas soal instalasi dari Ground Zero ini ya, karena memang nggak banyak yang kalau untuk subwoofer itu kadang orang pengennya tuh asal ada aja soalnya Pak Andre. Jadi nggak terlalu yang mungkin kalau untuk orang-orang yang udah pernah denger atau pecinta musik itu pasti akan prefer ke bassnya dulu ya Pak Andre ketimbang dari pasang speaker-speakernya dulu ya Pak Andre. Tapi kalau untuk Pak Andre sendiri pernah nggak nemuin subwoofer itu di luar negeri, kemudian suaranya bagus banget gitu, tapi kayak pengen diaplikasiin gitu di Pak Andre sendiri? Pernah nggak Pak Andre? Pernah banget. Pernah. Waktu kompetisi atau apa Pak Andre? Ya banyak ya, kita kan ke 2006 ke US, lihat mobil 8 kali juara dunia. 8 kali juara dunia? Ya. Mobil yang sama 8 kali juara dunia. Mobil yang sama, sistemnya sama? 8 kali juara dunia. Nah, kita sampai sana, dia harus tes dulu, ngobrol dulu. Kita paham nggak suara yang didengar, pengetahuan kita sampai mana, baru dikasih dengar. Banyak orang nggak dikasih dengar. Oh iya, harus kayak gitu dites dulu Pak Andre. Terus kita dikasih dengar, itu impresif sekali. Subnya 10 in di depan, 1, 15 in 2 di belakang. 3. Ya, dan kenceng sampai 100 dB lebih. Wow. Stabil, bagus. Langsung pulang kebayang, kita harus buat seperti ini. Oh iya. Itu di mana itu Pak Andre? Di US. Di US. Atlanta ya. Kemudian di Euro, baru kemarin kita pulang juga 2025 Euro Final. Itu mereka pakai 15 in 2 dan modelnya sekarang open air ya. Jadi mobilnya dibolongin, subnya dihadapin keluar. Subnya dihadapin keluar? Ya, jadi dia pakai mobil jadi boxnya. Wow. Ya 15 in 2, 12 in 2 gitu. Amazing sih buat saya, suaranya wow, cepat, ya luar biasa gitu. Tapi udah teraplikasikan belum Pak? Live di Indonesia belum. Belum ya. Siapa tahu Pak Andre mau jadi orang pertama di Indonesia. Mau ya. Kita tunggu tanggalnya. Tapi segala sesuatu harus kita coba. Iya, amin dong, amin. Pasti kita tunggu juga nih. Dan Pak Andre, kalau kita ngomongin soal subwoofernya Ground Zero yang ini 3 bersaudara ini, ini itu cocok gak sih untuk dipasang di semua jenis mobil, mau yang daily use atau mau yang cocok ya? Sebenarnya daily use dan kompetisi kan sama aja.
Bedanya kalau kompetisi ya mobil dilius dikompetisikan, tetapi dengan yang dibedakan kan instalasinya. Begitu kompetisi instalasinya langsung budgetnya naik karena peredamnya harus begini, kabelnya harus begini, dan lain-lain. Tapi kalau barangnya kan sama aja. Kompetisi kan juga ada kelas budgetnya. Dan kalau untuk pengaruh posisi nih Pak Andre, ada nggak sih pengaruh posisinya untuk subwoofer ini, kemudian juga untuk pasang subwoofer ini, terutama tuh subwoofer ini kan beda-beda nih ukurannya. Ada nggak sih posisi-posisi yang spesifik? Bagus pertanyaannya. Kalau subwoofer ini makin dekat ke kita, makin nggak bisa rendah suaranya. Makin nggak bisa rendah? Iya. Makin jauh dari kita makin rendah. Jadi kalau kepengen bassnya rendah ya taruh sejauh mungkin. Misalnya kita nyetir di kanan depan, taruh subnya di kiri belakang. Kalau pengen medium taruh tengah, belakang tengah. Kalau pengen lebih tight lagi, belakang kanan. Kalau mau super tight nggak perlu rendah, taruh depan. Kayak gitu Pak Andre. Tapi untuk frekuensinya sama kan itu pasti kan? Kenapa itu bisa beda-beda Pak Andre? Kan pengaruh mobil tadi. Pengaruh mobil kalau tadi. Subwoofernya deket misalnya, punya mobil yang bisa taruh di konsol tengah gitu. Subwoofernya 8 in taruh di konsol tengah. Bassnya akan tight tapi nggak bisa rendah karena panjang gelombangnya nggak nyampe ke kita. Kayak gitu. Jadi posisi juga berpengaruhi. Pengaruh. Kalau kita taruh belakang dia rendah, tapi outputnya, attack-nya agak kurang. Gitu. Nah itu makanya boxnya harus presisi. Kalau di belakang boxnya lebih kecil, kalau di depan justru harus boxnya lebih besar supaya dia bisa lebih rendah. Gitu Kak Teras. Jadi tadi udah disebutin, tinggal Kak Teras mau pilih yang suara ini mau tipenya seperti yang kayak gimana ya Pak Andre ya. Tapi kalau untuk dalam keamanan, apakah ada resiko subwoofer ini tuh boros aki nih Pak Andre, atau enggak sistem kelistrikan mobilnya tuh jadi kenapa-kenapa gitu? Nggak ada sih kalau boros aki atau enggak, kan tergantung amplifiernya yang dipakai. Jadi kalau amplifiernya memang boros aki ya mobilnya boros. Tapi kan sekarang udah teknologinya banyak amplifier kelas D ya, otomatis dia nggak boros aki. Jadi untuk Kak Teras jangan ragu-ragu ya. Jadi untuk nambah subwoofer Pak Andre, jadi ini nggak akan boros. Tentunya juga teknologi juga makin sudah kesana. Iya betul. Nah hemat energi lah. Betul sekali. Nah ini kita akan nanya nih Pak Andre soal yang ditunggu-tunggu pastinya untuk value-nya, untuk harganya ya, kemudian juga rekomendasinya Pak Andre dari subwoofer yang ada di depan kita ini Ground Zero ini. Kalau untuk harganya sendiri ya Pak Andre? Kalau radioaktif nih 5 juta pas. 5 juta pas. Kalau hidrogen yang 8 inch itu 6 juta sekian ya. Kalau yang 10 in ini favorit saya ini 9 juta sekian. 9 juta. Nah, yang 12 ini 11 juta sekian. 11 juta sekian. Jadi ini yang tadi 5 juta, kemudian yang hydrogen 8 in 6 juta sekian, 6, 9, 11 gitu kira-kira. Jadi itu sudah tersedia. Cuman tadi yang enggak tersedia itu yang 8 inch ya Pak? Ya 8 in yang 8 inch yang seri hidrogen kita lagi kosong kebetulan pas syuting ini. Tapi nanti kalau Kak Teras pesan langsung tersedia, tenang aja. Nah Pak Andre, kalau untuk garansinya ini resmi dari Ground Zero dong pastinya kan. Tapi kalau untuk kenapa-napa nanti tinggal di kontak ke Ground Zero-nya aja, dari kita juga bisa ya, dari installernya bisa. Dari installer. Jadi pasang selalu di authorized dealer Ground Zero. Ya, authorized dealer Ground Zero seperti Cartens. Otomatis tahu berapa watt yang harus diumpan ke sini, bikin boxnya bagaimana sehingga keamanannya terjamin. Kalau misalnya terjadi kerusakan, ya nanti Karten yang akan kontak ke kita. Jadi kita akan kasih unit yang baru. Jadi untuk garansi tenang aja, jadi semuanya bisa diatur dengan cepat pastinya Pak Andre ya. Di authorized dealer. Nah, kalau untuk dari value-nya Pak Andre, ini masuk kategorinya nih mahal, menengah, atau terjangkau? Kayaknya ini tergantung orangnya juga ya Pak Andre. Iya. Kalau ini saya bilang sih terjangkau lah. Terjangkau. Ya. Kalau hidrogen ini menengah udah. Walaupun dengan harga segini juga kita udah dapatnya. Iya. Udah lumayan, udah enak banget. Udah enak ini pastinya. Best seller kita. Dan saya juga udah pernah nyobain ini dan emang enak sih Pak Andre. Cukup cukup untuk budget misalkan ya mahasiswa mau upgrade gitu kan di mobilnya, itu enak banget sih.
Terakhir ya Pak Ande, tips untuk yang paling penting buat pemula biar nggak salah pilih subwoofer nih, karena banyak biasanya tuh kalau untuk pemula banyak yang tadi ya, banyak bingung, kemudian juga banyak pertimbangan ya pokoknya. Nah ini tipsnya nih apa nih Pak Ande? Yang pertama nonton podcast ini. Bisa aja Pak Ande. Oke, boleh. Semua udah kita rangkum kan tadi. Iya. Ya. Jadi cara milihnya ya diameternya tergantung. Diameternya tergantung mobilnya, kemudian boxnya bisa seberapa. Akan 10 ini boxnya akan kurang lebih seperti kardusnya ini. Jadi bisa dibayangkan di mobil bisa taruh di mana. Nah baru kita lihat performanya. Kalau performa ya memang akan scale up tergantung harganya. Tapi hati-hati, banyak juga yang mahal tapi nggak dengan kualitas yang mumpuni. Jadi memang harus diseleksi. Agak sulit terus terang. Cara paling gampang percaya sama dealernya atau sama tempat masangnya. Biasanya tempat seperti Karten kan sudah banyak pilihan subwoofer, udah mencoba sana sini dan udah punya pilihan. Udah pokoknya subwoofer ini paling bagus ini. Betul. Nah kedua yang paling penting juga pemilihan amplifier untuk ngedrive subwoofer ini. Karena subwoofer yang bagus, kalau amplifiernya nggak bagus ya nggak bisa. Jadi subwoofer ini seperti pita suara kita, bagus, penyanyi bagus. Amplifiernya jantungnya, kalau nggak kuat ya nggak bisa bagus. Kuat tapi ya meledak-ledak bentar kuat, habis itu nggak bagus juga. Jadi ada amplifier yang harus matching sama dia. Jadi tentukan aja ya Kak Teras, dan pastinya juga ini dibarengi dengan konsultasikan aja semuanya. Jadi karena memang biasanya sih dari kita juga, dari installer juga pasti banyak banget tuh biasanya orang pada suka yang mana, dan kita juga pasti punya list-listnya. Tentunya juga akan ngasih yang orang paling banyak suka, yang paling best seller ya. Kemudian banyak yang komplimen juga gitu. Pak Andre makasih banget nih udah ngomongin Ground Zero ini. Dan satu lagi dong Pak Andre, tadi kan Pak Andre kan ada mention tuh untuk cari yang bagus tuh agak susah. Cuman Pak Andre sendiri ada nggak life hacknya untuk nyari subwoofer yang bagus itu dilihat dari apanya? Dengan sekali lihat atau sekali denger gitu? Kalau lihat sih dilihat rangkanya ya. Kalau rangkanya makin kokoh pasti dia makin bagus. Kedua magnetnya, makin besar ya makin bagus. Kemudian voice coilnya juga makin besar ya makin bagus. Kemudian konusnya, ya kalau konus yang paling populer aman ya paper ini. Ya simpelnya begitu. Jadi itu Kak Teras ya. Jadi penutupannya adalah yang tadi barusan Pak Andre bilang. Jadi itu bisa dijamin Kak Teras bisa mendapatkan suara dari subwoofer yang bagus Pak Andre. Pak Andre makasih banget nih. Sama-sama. Udah ngebahas subwoofer, dan nanti kita akan ngebahas satu lagi ya. Kita nggak akan ngomongin di sini, jadi tetap untuk ikutin di channel YouTube Karten Audio Jakarta, karena juga kita ada sesuatu yang baru nih ya yang akan kita omongin bersama Pak Andre ya. Tapi kita akan bedain videonya. Pak Andre makasih ya. Sama-sama. Untuk udah bahas ini. Kak Teras jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube Karten Audio Jakarta, dan untuk video subwoofer ini. Jadi untuk Kak Teras yang mencari subwoofer bisa tonton dan bisa atau di replay ulang lagi ke belakang, dicatat tipsnya tadi dari Pak Andre karena Pak Andre langsung yang ngomong. Makasih and thank you for watching. Bye bye.